Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Laila Tulismeka dengan NIM 102118 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana, di mana setelah kita mempelajari regresi linear sederhana, kita mampu menjelaskan dan menerapkan analis kolerasi antara dua peubah dan analis regresi linear sederhana. Nah, di mana kita memiliki agenda yang pertama definisi kolerasi linear, kedua uji korelasi, ketiga definisi regresi linear, keempat prosedur metode regresi linear sederhana. Selanjutnya, pertama korelasi, di mana korelasi adalah antara dua variabel ketika nilai satu variabel berkaitan dengan nilai variabel lainnya. Koefisien korelasi linear R merupakan ukuran numerik dari kekuatan hubungan antara dua variabel. Jika R selalu antara 1 dan 1 inklusif, jika semua nilai dari salah satu variabel diubah ke skala yang berbeda, nilai R tidak akan berubah. Nilai R tidak berubah oleh pilihan X atau Y. Tukarkan semua nilai X dan Y, dan nilai R tidak akan berubah. R mengukur kekuatan hubungan linier, ini tidak dirancang untuk mengukur kekuatan hubungan yang tidak linier. R sangat sensitif terhadap pencilan dalam arti bahwa pencilan tunggal dapat secara dramatis mempengaruhi nilainya. Nah, ini merupakan dari plot persebarannya, di mana di sini itu kolerasi positifnya itu jumlah R-nya 0,851, di sini itu tidak ada kolerasi, jadi 0, R-nya itu 0, terusnya itu nih korelasi negatif, untuk korelasi negatif sendiri itu min 0,965, dan ini hubungan non linearnya ini R sama 0,87. Terus tuh korelasi, bagaimana sih cara menentukan apakah terdapat korelasi linear antara dua variabel? Nah, untuk notasi untuk koefisien korelasi linear, itu merupakan jumlah sampel data, ini merupakan jumlah dari semua nilai X, ini merupakan nilai X yang dikuadratkan akan dijumlahkan, dan ini penjumlahan seluruh nilai X dan dikuadratkan, dan untuk yang ini, jumlah hasil perkalian setiap nilai X dan Y, R koefisien korelasi linear untuk data sampel, dan ini koefisien korelasi linear untuk data populasi. Ini merupakan rumus untuk mendapatkan koefisien korelasi linear. Selanjutnya, hipotesis corporation-nya itu untuk H0 P0 itu tidak ada korelasi linear, H1 alternatif satunya itu terdapat korelasi linear. Untuk statistik uji koefisien R-nya sebagai berikut, dan ini untuk darah penolakan, dan ini juga merupakan statistik uji dan sama dengan R per akar 1 per R kuadrat per N kurang 2 daerah penolakan per K0 jika nilai P-nya value. Dari taraf signifikansi. Terus selanjutnya contoh kasus, ini sebagai contoh misalnya biaya potong pizza dan tarif subway dalam order. Nah, ini untuk pizzanya X-nya ini merupakan pizza, subway-nya itu merupakan subway. Terus selanjutnya hipotesis di mana P0 tidak ada korelasi antara cost of pizza dan subway fare. 0 ada korelasi linear antara cost of pizza dan subway for fare. Terus selanjutnya ini perhitungannya, dari sini kan kita udah mendapatkan nih hasil 6,50, kita masukkan di sini, terus itu untuk hasilnya 0,988. Jadi nomor 3 ini daerah penolakan, tolak H0 ini berapa? Nah, untuk H0-nya ini pada tabelnya adalah 0,811. Untuk keputusannya sendiri, untuk tolak H0 karena nilai R-nya table-nya itu 0,81. Jadi untuk kesimpulannya bagaimana? Nah, untuk kesimpulannya sendiri, terdapat korelasi linear antara cost of pizza dan subway fare dengan tingkat korelasi yang tinggi karena nilai R mendekati nilai satunya itu. Selanjutnya, contoh kasusnya lagi nih. Ini contoh kasus kedua. Tapi sama aja sih teman-teman semua. Ini sama, namun ini kita menggunakan rumus ini, T. Perbedaannya di sini, tadi kan 0,0811, di sini 0,001. Jadi ini untuk kesimpulannya sendiri, sama ya kayak yang tadi, terdapat korelasi linear antara cost of pizza dengan subway fare dengan tingkat korelasi yang tinggi, karena nilai R-nya itu mendekati nilai 1. Nah, regression-nya ini
metode statistika yang menjalankan atau memprediksi variabilitas dari variabel dependen Y dengan menggunakan informasi dari suatu atau lebih variabel independen X melalui suatu persamaan matematis. Persamaan model regresinya sebagai berikut. Persamaan tersebut menggambarkan pola hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya pertama untuk mendeskripsikan atau memodelkan sekumpulan data dengan satu variabel independen dan satu atau lebih variabel independen untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel independen berdasarkan nilai yang diberikan dari variabel independen sendiri, serta untuk mengontrol atau mengelola standar dari hubungan statistik yang dapat digunakan. X influence X, dependent variable, variabel tergantung variabel responnya, explain variable, independent variable, variabel bebas, variabel predikator, exponential variable. Terus tuh model rekursi linear sederhana. Terdiri dari suatu variabel dependen dan suatu variabel independen X, Y dan X memiliki hubungan linear. Ini untuk beberapa hubungan linearnya itu. Terus tuh di sini dengan parameter regresi, galat peubah acak, peubah bebas dependen dan peubah acak, X-nya peubah bebas nilainya tidak diketahui. Selanjutnya ini itu memiliki hubungan diantaranya yang pertama itu kesalahan acak, ini kesalahan acaknya. Terus selanjutnya ini variabel dependennya. Terus tuh ini merupakan variabel dependen penjelas, ini lereng sebagai ya seperti itu. Nah, model regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel dependen Y dan satu variabel independen X. Tahapan analisis regresinya itu pertama satu, plot data, saya plot identifikasi bentuk atau pola hubungan antara X dan Y secara visual. Kedua, koefisien korelasi, identifikasi tingkat hubungan linear antara X dan Y. Ketiga, pendugaan estimasi parameter model regresi membentuk model regresi. Keempat, evaluasi diagnostis, cek kesesuaian model regresi. 5, prediction suatu nilai Y pada suatu X tertentu. Estimasi parameter model regresi. Nah, itu menggunakan metode least squared atau kuadrat kecil. Kuadrat kecil di mana model regresinya ini persamaan untuk masing-masing penduga. Masing-masing penduga setelah itu, nah untuk estimasi parameter regresi itu merupakan nilai yang menentukan suatu populasi untuk menentukan nilai populasi ini. Maka harus dilakukan pengamatan dari setiap anggota populasi tersebut. Sementara itu, statistik menggunakan sumber data yang berasal dari sampel untuk menghitung mean rata dan standar deviasinya itu. Nah, untuk persamaannya ini bisa dilihat teman-teman persamaan dari BO dan B1-nya ini. Terus itu hubungan koefisien parameter model regresi dengan koefisien korelasi, di mana R adalah koefisien korelasi linear, SY adalah standar deviasi dari Y, and SX adalah standar deviasi dari X. Seperti itu. Terus, ini untuk contoh kasusnya. Contoh kasusnya, misalnya X adalah persentase kenaikan biaya periklanan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan. Berapakah predikasi persentase persen kenaikan penjualan jika biaya iklan dinaikkan menjadi 15%? Nah, untuk menghitung hasilnya kita harus mencari dulu skala plotnya ini. Setelah itu kita menggunakan rumus B1 sama R SY per XX sama dengan 0,999 dapat dari yang ininya. Terus itu 1, sendiri untuk hasilnya sendiri karena B iklan ditambah 1%, kita 0,04, B0-nya 7,75. Terus itu model regresinya sebagai berikut, prediksi nilai Y-nya sebagai berikut. Saat X sama dengan 15 dapat dari mana? Karena dari sini iklannya dinaikkan menjadi persentasenya 15%. Dan untuk 1,7 tambah 1,05 dari 15 ini, maka hasilnya ada 16,83. Nah, untuk interpretasi dan asumsi parameter model regresi, di mana BO adalah nilai dugaan rataan Y ketika X bernilai 0. Jika X sama dengan 0 dalam selang pengamatan. B1 ini adalah nilai perdugaan perubahan rataan Y, nilai harapan Y jika X berubah satu satuan. Asumsinya, satu, variabel X dan Y memiliki hubungan yang linear. Y merupakan fungsi linear dari X. Nah, yang kedua ini error atau galat.
merupakan perubahan acak yang menyebar normal dengan rataan 0 dan memiliki ragam konstan. Selanjutnya 3, error memiliki ragam atau variasi yang konstan atau homogen atau disebut homogeneity. Terus tuh 4, error dan galat tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya sehingga menjadi ini untuk rumusnya. Selanjutnya, estimasi parameter modal dengan metode kuadrat terkecil. B0 dan B1 adalah dugaan bagi parameter regresi dan yang didapat salah satu dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat galat JKG, M atau sisaan selisih antara Y dan Y, metode kuadrat terkecil MKT. Nah, ini untuk menentukan kebaikan model regresi. R pangkat 2 adalah koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar proporsi variabilitas yang mampu dijelaskan oleh model dari variabel independen yang digunakan. Jadi, nilai R kuadrat berkisaran antara 0 sampai 1, semakin R kuadrat mendekati nilai 1, maka model regresi semakin baik untuk memodelkan data error sama dengan 0. Seperti berikut untuk rumusnya. Terus ini untuk contoh kasusnya itu table measure of reduction in solids and oxygen demand. Ini untuk table-tablenya, table untuk contoh kasusnya tersebut. Terus itu oke. Terus selanjutnya dari sini itu tuh menemukan rumusnya. Bagaimana kita menentukan kebaikan model refleksi. Nah, kalau misalnya kita nih ada bagaimana sih cara-cara untuk menjadi kebaikan regresi ini menjadi lebih baik. Nah, yang pertama adalah terjadi yang saya bilang tadi, homokedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot dan persis terkait Z peret dan residusinya SRE-SID. Nah, untuk pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama simultan terhadap variabel terkait signifikan, berarti hubungan terjadi dapat berlaku untuk populasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.